untuk pendidikan anak-anak kita. Tidak akan ada pengawas kalau tidak ada anak-anak. Kenapa pengawas ada di sini? Kenapa asesor ada di sini? Karena siswa. Makanya semua yang saya sampaikan nanti adalah hal-hal yang fokusnya pada siswa. Dan ini sejalan dengan apa yang digaungkan oleh pemerintah, bahwa saat ini pembelajaran harus berfokus pada siswa. Urusan apapun, kegiatan pengawas apapun, kegiatan asesor apapun, harus demi kemanfaatan kepada siswa. Saya tahu saya berhadapan dengan para senior yang sudah malang melintang di dunia pendidikan dan sudah tahu semua urusan, tetapi ingat bahwa pendidikan adalah sesuatu yang dinamis, bahwa setiap saat ada terjadi perubahan, setiap konteks berbeda, sehingga tidak ada yang bisa mengatakan, kalau itu saya sudah tahu. Karena pasti walaupun tentang hal yang sudah diketahui, pasti akan ada perubahan ketika kita menyimaknya dalam konteks yang berbeda, dalam waktu yang berbeda. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya akan berbicara tentang proses pembelajaran. Dan saya tidak akan menjelaskan tentang instrumen proses pembelajaran. Karena pada saat ini, seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber yang lain dari BAN, bahwa ada perubahan paradigma dari compliant, dari proses akreditasi yang bersifat compliant kepada yang bersifat performance. Ketika bersifat performance, maka di sini sangat fluid, ya, sangat cair, karena performance itu syarat akan subjektivitas. Kalau kita ngelihat performance proses belajar mengajar, pasti kita dipengaruhi oleh pengalaman kita. Dipengaruhi oleh pengalaman kita sebagai guru, pun pengalaman kita sebagai pengawas, pun pengalaman sebagai kepala sekolah, pun belief, ya, keyakinan kita terhadap proses pembelajaran. Nah, saat ini instrumen IASP 2020 yang berbasis performance sangat membutuhkan kecakapan berpikir para pengawas. Para pengawas pun di sini yang lebih penting para asesor. Nah, karena adanya perubahan dinamika proses belajar mengajar pada abad 21 ini, maka tidak bisa kita hanya stick pada pengalaman atau pengetahuan yang kita punya, karena pengawas atau asesor ini menghadapi konteks yang berbeda-beda. Nah, jadi saya mohon sama-sama mari kita mencermati, sama-sama kita belajar. Saya pun juga tidak mengajari Bapak Ibu, tetapi mari sama-sama kita belajar. Mari sama-sama kita mendiskusikan. Sekali lagi, yang perlu kita ingat bahwa pendidikan adalah domain yang sangat fluktuatif, sangat kontekstual, dan sangat membutuhkan kita untuk selalu belajar walaupun kita sudah tahu. Saya mohon izin Pak Prawoto, Bu Nini untuk share screen ya. Silakan Ibu. Ya. Jadi di sini sederhana sekali judulnya, pembelajaran yang efektif. Saya sudah tahu pembelajaran yang efektif. Ya, tetapi bagaimana sekarang kita melihatnya dari perspektif seorang pengawas dan dari perspektif seorang asesor. Ya, sebetulnya banyak input-input yang kurang nyaman mengenai proses pembelajaran dalam konteks sekolah kita. Saya akan mengambil dua quotation dari Einstein yang mengatakan, learning is an experience, everything else is just information.
bahwa pembelajaran itu akan terjadi ketika ada pengalaman. Apakah pengalaman itu kemudian dalam proyek saja? Tidak. Karena atensi, motivasi, itu semua adalah gabung di dalam experience. Tidak hanya kalau anak dikasih proyek saja. Nah, everything else is information. Yang lain hanya informasi saja. Nah, anak-anak kita ketika di kelas itu gurunya banyak menerangkan, maka itu informasi. Dan kekuatan anak-anak atau kekuatan kita sebagai manusia untuk menampung informasi terbatas. Tetapi ketika dimasukkan di dalam pengalaman pembelajaran, maka di situ terjadinya proses pembelajaran, proses pengambilan informasi, sebagian informasi yang sudah didapatkan diproses menjadi miliknya. Nah, apakah kelas-kelas kita masih bergulat pada pemberian informasi atau pemrosesan informasi? Nah, saat ini karena informasi sudah membludak, bukankah kita menghabiskan waktu cuma-cuma, percuma kalau hanya berbasis pada informasi. Quotation yang kedua, di sini teaching without learning is just talking. Seberapa banyak ketika kita di dalam kelas, tapi cuma ngomong aja, beberapa sejumlah anak atau sejumlah peserta dalam konteks seperti ini tidak menangkap apa yang dia sampaikan. Nah, saya ingin melihat apa yang kita alami saat ini. Pembelajaran adalah serangkaian proses yang dipimpin oleh seorang pemimpin pembelajaran, bukan sekedar kegiatan. Jadi kegiatan, kalau hanya kegiatan maka guru hadir, kemudian memberi pelajaran, kadang-kadang di dalam kelas penuh, kadang-kadang meninggalkan kelas dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat saat ini, bahwa ruang kelas itu bukan ruang hampa. Tidak bisa anak-anak itu hanya diberi dan diberi dan diberi. Proses pembelajaran adalah proses sosial dan individual yang membutuhkan konteks sosial. Sehingga ruang kelas ini adalah ruang yang syarat akan interaksi. Satu sama lain saling berinteraksi, bukan hanya guru kepada siswa, tapi bagaimana siswa dengan siswa juga berinteraksi. Di mana pembelajaran berlangsung dan memberikan dampak terhadap pembelajaran setiap anak. Nah, jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa proses atau pembelajaran itu adalah proses yang interaktif. Proses yang melibatkan anggota konteks sosial kecil di dalam kelas tadi. Dan ketika itu tidak terjadi, tidak dijamin pembelajaran akan berlangsung. Karena ya hanya numpuk informasi saja. Nah, mungkin kita perlu lihat kembali kenapa digaung-gaungkan hasil PISA, hasil PISA, hasil PISA. Nah, saya tidak akan membahas hasil PISA kita yang masih rendah. Tapi saya hanya membahas bagian yang telah dianalisa bahwa di Indonesia rata-rata kata yang diucapkan dalam mata pelajaran berdurasi 50 menit itu guru itu 3.000 sekian dan siswa 500 sekian. Artinya jumlah kata-kata yang disampaikan oleh siswa itu rata-rata menjawab pertanyaan guru, bukan interaksi, dan mempertahankan ketika mereka diperingatkan. Jadi hanya 3% dari semua kalimat yang diucapkan oleh guru yang lebih dari 23 kata. Jauh lebih rendah dari negara-negara lain, ya.
pertanyaan guru cenderung dangkal, 90% jawaban siswa hanya satu kata dan jarang melibatkan kemampuan analisa. Disinilah yang menyebabkan kemudian rata-rata literasi kita menjadi rendah. Kenapa? Karena tidak ada proses yang menggali anak, mengeksplorasi anak untuk berpikir. Nah, kadang-kadang dalam banyak pelatihan, ketika saya menyampaikan hal ini, bahwa kelas itu harus interaktif, guru dan siswa dan siswa berinteraksi, guru suka bilang begini, Bu, nggak bisa, nggak punya waktu. Loh, kenapa nggak punya waktu? Ya karena kan materinya banyak. Nah, ini jebakan Batman-nya. Waktu itu dipakai sebagian besar untuk ngejar materi, bukan untuk mencapai tujuan. Sehingga proses belajar mengajar hanya atau lebih banyak berfokus pada kejar-kejaran materi. Nah, di sini ada hasil research juga yang ya bagaimanapun juga kita tidak bisa menampik ide ini atau hasil riset ini. Indonesian children in school but not learning. Mereka berada di sekolah, tetapi proses pembelajaran nyaris tidak terjadi. Kenapa nyaris tidak terjadi? Karena proses pembelajaran diidentikan dengan menghabiskan materi ajar. Nah, saat ini dari tahun lalu setelah melalui proses yang panjang, Badan Akreditasi Nasional mencermati berbagai hasil riset tersebut, baik hasil PISA, PIRLS maupun hasil-hasil yang semacam ini yang menyampaikan bahwa anak-anak Indonesia itu di sekolah tapi nyaris tidak mendapatkan dampak dari proses persekolahan itu. Kemudian kami berupaya untuk meninjau kembali instrumen akreditasi dan kemudian mengarah pada basis performance. Jadi inilah sebabnya saya tidak hanya fokus pada menjelaskan instrumen akreditasi, tetapi memberikan wawasan lebih luas kepada para pengawas, para asesor, bahwa seperti apa sih proses pembelajaran yang efektif tersebut. Nah, karena semua basisnya adalah research, basisnya data. Ya. Nah, guru sebagai pemimpin pembelajaran minimal melakukan 3 hal utama. 3 hal utama. Tetapi ini berat semua. Yang pertama, membangun motivasi agar siswa berminat belajar. Nah, membangun motivasi ini bukan kemudian ada yel-yel, ada games yang tidak mengarah pada pencapaian tujuan, bukan. Membangun motivasi ini adalah proses yang sangat kompleks. Yang kedua, memimpin proses belajar yang melibatkan seluruh siswa. Seluruh siswa. Nah, ini yang sering tidak terjadi. Kenapa? Karena guru biasanya fokus pada anak-anak yang di bawah rata-rata, atau anak-anak yang struggling, atau anak-anak yang sudah di atas rata-rata. Tetapi belum tentu anak yang di atas rata-rata mendapatkan hasil daripada proses pembelajaran karena sudah dianggap bisa. Ya. Yang ketiga, membangun keterampilan berpikir kritis dan karakter positif. Nah, ini hal utama. Nah, kita akan melihat satu persatu bagaimana hal ini mestinya dilakukan oleh seorang guru. Mohon maaf, saya ambil ini.
Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Membangun motivasi siswa agar berminat belajar itu seperti apa. Nah, ketika kita melihat proses belajar, di sini 3 hal ini menjadi satu, tidak bisa dipisah-pisah, yang kemudian menghasilkan pembelajaran yang efektif. Bagaimana guru membangun motivasi siswa? Saya akan melihat satu persatu. Untuk membangun motivasi siswa, yang pertama harus dilakukan oleh guru adalah menciptakan suasana yang kondusif dan adil. Nah, apa upaya yang dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif dan adil? Nah, ini akan mengarah pada keempat kompetensi guru yang harus dikuasai. Disinilah kemudian kualitas guru itu menentukan. Karena untuk menciptakan suasana yang kondusif, tidak hanya guru yang kompetensi profesionalnya tinggi, tidak bisa hanya dilakukan oleh guru yang mempunyai kompetensi profesional, kemudian pengetahuan pedagogi yang tinggi, kompetensi sosial dan kepribadian, dan satu lagi kompetensi profesional, pedagogi, sosial dan kepribadian. Satu lagi Pak. Satu lagi apa? Pedagogi profesional, sosial, dan kepribadian. Oh ya, sudah 4-4-nya ya. Tetapi untuk menciptakan suasana yang kondusif dan adil, ini kompetensi sosial dan kepribadian sangat menentukan. Bagaimana ketika kepribadian yang sudah dibawa oleh guru tadi membuat suasana kelas tidak kondusif, cuek, tingkat kepeduliannya rendah, tingkat kemampuan komunikasinya kepada anak terbatas, hanya mau berkomunikasi dengan anak-anak yang gampang diajak berkomunikasi. Nah, bagaimana suasana kondusif akan tercapai? Nah, inilah Bapak Ibu sebagai pengawas pun sebagai asesor, hal ini harus menjadi penekanan. Karena bagaimana ketika motivasi pertama saja, yaitu menciptakan suasana yang kondusif, tidak berhasil. Apa gunanya kemudian menyampaikan berbagai pengetahuan yang muluk-muluk tadi ketika suasananya tidak memungkinkan? Nah, apalagi ketika kita berbicara usia SD. Bahkan ketika suasana tidak kondusif, sudah mempengaruhi pertumbuhan sel-sel otak. Ada lebih dari 10.000 sel-sel yang rusak dalam waktu yang sangat pendek ketika tidak terbangun suasana yang kondusif dan positif. Nah, inilah yang mesti diamati ketika seorang asesor hadir di dalam kelas. Nah, makanya kata-kata seperti professional judgment atau pertimbangan profesional menjadi sangat penting pada IASP 2020 ini. Kenapa? Karena tidak bisa diseragamkan. Proses pembelajaran yang terjadi di kota-kota besar dengan fasilitas pembelajaran yang relatif lebih lengkap pasti akan berbeda dengan proses pembelajaran yang terjadi di daerah-daerah terpencil. Walaupun tidak menjamin efektivitas yang di kota-kota besar yang penuh dengan modern technology lebih efektif daripada yang ada di daerah pedalaman atau daerah terpencil. Di tangan guru yang terampil, maka
kemampuan mencipta suasana kondusif ini akan terjadi apapun situasi atau sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, menyampaikan kepada siswa tujuan pembelajaran yang dilakukan. Ini untuk apa sih? Supaya anak itu punya motivasi tahu apa yang akan dicapai. Jadi bukan menyampaikan hari ini materinya, tetapi hari ini tujuan yang akan dicapai, kalian akan bisa melakukan ini dan ini dan ini. Kalian akan memahami ini dan ini dan ini. Sehingga di situ ada sense of direction. Ada rasa kita akan menuju ke satu titik yang akan dicapai. Bukan kita akan mempelajari materi ini. Dan dengan anak-anak zaman sekarang, kita ngomong materi itu kayaknya apa ya, tidak make sense gitu ya, tidak masuk akal. Kenapa? Karena materinya banyak. Materi di luar tangan guru banyak sekali. Ketika membahas tentang perubahan cuaca misalnya, ketika membahas tentang hasil-hasil bumi, ya elah anak-anak bisa googling. Dan di situ ketika kita tidak memberikan tujuan yang akan dicapai apa, maka anak-anak hanya melihat guru itu penyampai pengetahuan. Dan itu sudah berlawanan untuk era teknologi dan informasi yang sudah begini marak. Yang ketiga, untuk memotivasi siswa, guru harus mampu menghubungkan konsep-konsep dan hal-hal pokok yang dipelajari dengan pengalaman dan pemahaman yang telah dimiliki oleh siswa. Oleh sebab itu, mutlak diperlukan pemahaman seluruh siswa. Waduh, masa siswa 32 kita harus memahami? Lah ya iya. Pasti ada cara yang bisa dilakukan untuk melihat secara global setiap siswa. Ini kelompok siswa yang ini kayaknya kalau dalam pelatihan itu saya sering menggunakan kuadran. Kuadran garis vertikal itu misalnya pengetahuan atau tentang isinya, substansi. Kemudian kuadran yang horizontal itu tentang sikap. Ini anak mana yang sikapnya baik, pengetahuan baik itu siapa aja. Anak yang pengetahuannya baik tapi perilakunya kurang nih siapa aja. Artinya kita punya gambaran kasar. Nah di situ kita akan tahu bagaimana memilih kosakata yang tepat untuk ngomong sama si ini, sama si ini. Dan disitulah kemudian proses pembelajaran berpusat pada siswa akan terasa. Jadi belum di pengetahuannya, tetapi proses awal kita membangun motivasi, disitulah diperlukan kita memahami latar belakang siswa. Nah ini penting sekali karena apa gunanya kita memberikan pengetahuan begitu banyak ketika siswa enggak punya motivasi. Yang keempat, menggunakan berbagai representasi. Jadi ketika menyambungkan pengetahuan dan konsep yang diajarkan, bisa menggunakan contoh, bisa menggunakan penjelasan, bisa menggunakan gambar, bisa mengawali dengan apa saja, atau kalau sumber dayanya memungkinkan bisa mengawali dengan video pendek 30 detik sampai 1 menit, kemudian mendiskusikan, bertanya pada representasi siswa, kelompok yang bisa, kelompok yang pertengahan, kelompok yang kurang bisa, yang pada akhirnya tercipta suasana yang kondusif. Guru menghubungkan pengalaman, minat, dan situasi nyata kehidupan dengan pembelajaran. Nah, di sini kemudian anak-anak merasa tidak asing dengan apa yang dipelajari karena ada konteks di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini tidak peduli ini apakah di kota besar atau di daerah terpencil atau di mana saja, ini yang harus dikembangkan dalam
diri guru. Nah, ini kenapa dalam sesi ini saya tidak mau fokus pada instrumen IASP. Guru memilih dan memanfaatkan teknologi maupun sarana lain, bukan hanya teknologi. Nanti kalau saya bilang teknologi sensitif lagi, bagaimana dengan daerah-daerah? Tidaklah. Daerah-daerah yang masih jauh dengan teknologi, di sana banyak sekali, kaya sekali tentang sarana lain yang tidak kalah maknanya dengan teknologi untuk mendukung pembelajaran siswa. Saya pernah mencermati sebuah proses pembelajaran oleh guru di Korea Selatan. Itu kelasnya penuh dengan teknologi. Nah, ini 8 tahun yang lalu lah ya, ketika masih baru-baru semaraknya teknologi. Nah, guru itu menggunakan banyak sekali teknologi, tapi siswanya bingung. Padahal kalau seandainya dia cuma pakai gambar saja, siswanya akan lebih nyambung. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai sebagai pengawas, sebagai asesor, keder dengan teknologi yang dipakai. Wah, itu animasinya bagus. Bermakna tidak? Apa dampaknya kepada siswa? Itu yang jauh lebih penting. Bagaimana itu memotivasi dan melibatkan seluruh siswa. Ya. Nah, fokus memperhatikan perilaku dan respon siswa. Di sini kadang-kadang ada anak yang selalu mencari perhatian. Berikan perhatian. Ya, nah ini kalau guru tidak memperhatikan perilaku dan respon siswa, udah langsung aja anak itu dianggap mengganggu. Padahal itu anak minta perhatian saja. Nah, setelah diperhatikan, ya mungkin akan tidak mengganggu. Memperhatikan hal-hal detail selama proses pembelajaran. Jadi kalau tadi kan dibilang oleh Pak Prawoto, Bu Ici itu sangat disiplin ketika siswa peserta tangannya goyang aja, sebetulnya bukan melarang, tetapi proses belajar ini seorang pemimpin pembelajaran harus memastikan bahwa peserta ajar, orang yang sedang belajar itu dapat dampak dari apa yang kita ajarkan. Oleh sebab itu, ya memang kita harus memperhatikan hal-hal yang detail. Ini bukan karena saya melakukan, tapi ini berbasis banyak sekali teori. Menyampaikan kepada siswa kriteria keberhasilan mereka. Jadi anak itu tahu, siswa termotivasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini yang mau dicapai ya. Pokoknya kalau sudah mencapai ini, nanti kita naik kepada level yang berikutnya dan seterusnya. Menunjukkan sikap positif terhadap capaian siswa. Seringkali ya namanya kita juga manusia ya, guru juga manusia. Ketika di dalam kelas ada anak yang melebihi kapasitas kita untuk menangani, kemudian kita cepat sekali terbawa oleh ego kita gitu. Nah, ini yang harus terus-terusan dilatih ya, dan para pengawas perlu menyampaikan ini. Selalu tampil dengan antusias. Nah, bagaimana siswa akan antusias kalau guru masuk dengan jalan pelan-pelan menunjukkan keengganan untuk masuk kelas? Bagaimana kita bisa berharap anak-anak akan antusias belajar? Ya kalau kita pengen anak-anak antusias, maka ya kita harus antusias. Nah, ini kenapa perlu disampaikan kepada pengawas? Ya karena pengawas itu pemimpin pembelajarannya guru gitu. Maka hal ini yang perlu ditampilkan dan hal ini yang perlu diajak diskusi para gurunya.
Kemudian memberi tanggapan atau umpan balik positif kepada siswa. Ketika memberi umpan baliknya positif dan memotivasi. Nah, itu yang akan memotivasi siswa. Nah, ini bagian yang pertama. Bagaimana guru memotivasi siswa. Nah, berikutnya kita lihat draft IASP ya, iklim belajar. Nah, di sini subkomponennya suasana belajar, suasana pembelajaran di sekolah dinamis, menyenangkan, dan siswa berpartisipasi aktif dalam belajar. Nah, ini membutuhkan pertimbangan yang panjang. Ya. Nah, ini saya tunjukkan hanya salah satu contoh saja. Suasana pembelajaran di sekolah dinamis dan menyenangkan ditandai dengan penataan kelas yang menarik, keaktifan dan antusiasme siswa. Nah, ini gimana bisa terjadi ketika gurunya tidak tampil seperti apa yang tadi saya sampaikan. Ini kan nggak ujuk-ujuk gitu. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba kelas itu dinamis. Nah, kalau di satu sekolah hanya ada satu kelas yang dinamis, nah, ini perlu dipertanyakan karena akreditasi itu akreditasi sekolah loh ya, bukan akreditasi kelas. Nah, disinilah kemudian diperlukan kecakapan para asesor dan sekaligus pengawas ini ya ketika melakukan profesi sebagai pengawas, bahwa untuk menjadikan ini terjadi, motivasi dan budaya belajar yang dinamis itu tercipta, kan prosesnya panjang. Nah, apa yang saya sampaikan sebelumnya ini adalah alat untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan apa yang harus ditanyakan kepada guru. Follow up ketika fokus group discussion, apakah apa yang perlu ditanyakan. Nah, jadi tidak hanya pertanyaan apakah kelas ibu dinamis, apakah interaktif, ya tidak akan dapat hasil yang valid. Tetapi tadi itu adalah pengetahuan yang mendasari yang mendasari supaya asesor atau pengawas dapat mengarahkan ke sana. Nah, ini adalah motivasi. Yang kedua, bagaimana guru membangun atau merangsang keterlibatan seluruh siswa dalam proses pembelajaran. Seorang guru itu dituntut untuk mampu melibatkan seluruh peserta didik dalam proses pembelajaran. Tidak hanya anak yang pintar aja, tidak hanya anak yang kurang aja, tetapi seluruhnya. Bagaimana caranya? Guna membangun interaksi atau keterlibatan seluruh siswa dalam proses pembelajaran, mestinya guru melakukan proses kontekstualisasi sesuai dengan konteks kehidupan siswa. Yang ada di pinggiran hutan, maka proses pembelajarannya ya dihubungkan dengan kehidupan di pinggiran hutan. Jangan karena di textbook itu membahasnya di kota besar, kemudian tetap membahas tentang kota besar. Nah, ini bukan hanya apersepsi ya, tidak hanya for the sake of apersepsi, tetapi kontekstualisasi yang sesuai dengan konteks kehidupan siswa. Kemudian, ini yang suka meleset, karena kompetensi sosial dan kepribadian yang memang sumir ya, tidak bisa dilihat dengan nyata ya. Guru mestinya menggunakan bahasa yang dipastikan semua siswa memahami. Dan ini saya itu seringkali melihat proses di kelas, gurunya nyerocos sampai 20 menit. Nah, ini kalau anaknya enggak ngerti, ya waras toh. Karena itu menyampaikan hal baru,
Bukan seperti saya menyampaikan kepada Bapak Ibu saat ini loh. Karena ketika saya menyampaikan kepada Bapak Ibu seperti sekarang ini, basis pengalaman yang Bapak Ibu punya itu sudah banyak sehingga menyimak ini sudah langsung membangun pengetahuan baru. Nah, ketika siswa mempelajari hal baru, tidak akan bisa ketika fokus guru yang berbicara. Jadi, dan apalagi bahasanya bulat. Sudah diomongkan tadi, balik lagi. Sudah diomongin, terus ingat punya pengalaman, misalnya lagi membicarakan tentang tekstur laut dan sebagainya, air laut dan sebagainya. Kemudian ingat pada saat mengunjungi Wakatobi, kemudian cerita tentang pengalamannya, akhirnya siswa lost dalam proses pembelajaran. Ya, apa sih ini sebenarnya yang mau ditangkap? Apa sih yang mau dipelajari? Nah, gunakanlah bahasa yang dipastikan semua siswa memahami. Nah, di sini ada penggalan-penggalan yang perlu diingat supaya kita bisa memastikan semua siswa menangkap. Secara efektif mengalokasikan waktu bagi siswa untuk terlibat dalam pengalaman langsung. Nah, ini penting sekali bahwa guru itu mengatur waktu di dalam RPP-nya, mengalokasikan waktu untuk terlibat dalam pengalaman, dalam proses interaksi. Jangan sampai kemudian ini tidak terjadi, tapi materi habis. Yang mana materi itu dalam bentuk materi dari textbook yang belum tentu langsung mencapai tujuan pembelajaran yang ada di dalam kurikulum. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan dan memproses konten dan membuat koneksi yang bermakna. Nah, ini disinilah kemudian cara kita mencermati RPP. Jadi RPP bukan hanya melihat prosesnya, tetapi bagaimana proses itu memastikan ada kesempatan bagi siswa untuk memproses informasi, untuk berdiskusi, sehingga knowledge atau pengetahuan yang dipelajari itu bermakna buat mereka. Bukan hanya sekedar tumpukan informasi. Ini saya ulang-ulang. Bukan hanya sekedar tumpukan informasi. Itu kalau tumpukan informasi seperti gudang aja, tapi tidak pernah diakses. Kapan mengaksesnya? Bukan di rumah. Ya di dalam kelas itulah dibuat aktivitas-aktivitas yang membuat anak-anak itu punya kesempatan mendiskusikan konten yang sedang dipelajari. Kemudian, merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi tanpa ada takut salah. Nah, ketika guru hanya fokus pada ini jawaban yang benar, maka di situ akan men-trigger atau menggugah atau menyebabkan siswa takut salah. Dan padahal mereka harus memahami bahwa belajar itu adalah proses dan kesalahan adalah bagian alami daripada proses pembelajaran. Nah, ini harus menjadi kemampuan guru. Ya, kalau guru tidak mampu melakukan ini, ya harus dimampukan. Ya. Kemudian apalagi yang melibatkan siswa? Guru memahami tentang tingkat pemahaman siswa dan mencatatnya. Jadi guru itu mestinya punya catatan. Kayak saya gini karena kuliah online gini, tadi kuliah di mahasiswa ada catatannya. Oh, ini jawabannya begini, si ini jawabannya begini. Apalagi dengan online yang kebetulan memang bisa dilakukan, kelihatan namanya,
Oh, jawabannya asal. Ini ada catatan. Nah, di sekolah juga perlu untuk mempunyai itu. Kenapa? Untuk supaya ketika kita membangun pertanyaan-pertanyaan untuk menggugah keterampilan berpikir siswa, pertanyaan-pertanyaan itu tidak nyasar-nyasar. Pertanyaan yang seharusnya ditanyakan kepada anak yang pemahamannya cepat, diberikan kepada anak yang pemahamannya lambat. Nah, ini perlu jadi perhatian. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, mengembangkan kerja kelompok dan kerja berpasangan dalam kelas secara adil dan bermakna. Ini jebakan Batman lagi. Yang sering terjadi, Bu Ica, saya sudah kok anak-anak itu kerja kelompok tapi nggak jalan. Karena yang pinter nggak mau tuh kerjasama dengan yang yang tidak pinter. Anak-anak itu nggak mau. Akhirnya ada anak yang tersisihkan. Ini sudah anak ini tadi tidak aman. Tadi yang proses memotivasi tadi hancur karena anak ini tidak ada temannya yang mau menerima sebagai anggota kelompok. Nah, di sini perlu dipahami bahwa kerja kelompok dan kerja berpasangan itu adalah untuk merangsang siswa berkomunikasi. Oleh sebab itu, tidak hanya fokus pada cepet-cepetan selesai atau hasilnya paling bagus, tetapi justru guru menilai bagaimana cara mereka bekerja dalam kelompok. Bagaimana yang anak pinter itu mampu menyimak pendapat dari temannya yang kurang pinter. Bagaimana anak yang kurang pinter terbangun motivasinya untuk tidak minder. Nah, ini yang perlu dibangun. Dan di sini butuh kemampuan guru. Nah, oleh sebab itu, pada saat proses akreditasi nanti, seorang pengawas mesti mampu melihat lipatan-lipatan ini, ya, tidak hanya melihat sepintas lalu, ya. Menyusun urutan konsep yang diajarkan dari yang mudah ke yang lebih sulit, dari yang konkret ke yang lebih abstrak. Nah, ini bagaimana seorang pengawas atau seorang asesor bisa mencermati bahwa gurunya itu menyusun konsep yang diajarkan dimulai dari yang mudah menuju ke yang sulit dan yang konkret kepada ke yang abstrak. Ini membutuhkan kepiawaian seorang asesor atau seorang pengawas untuk melihat ini secara teliti. Memberikan umpan balik secara teratur dan tepat waktu. Nah, umpan balik kepada siswa itu harus tepat waktu. Karena kalau tidak tepat waktu, ya sudah nggak berarti umpan balik tersebut. Karena ya seperti kita beli barang atau beli soto di sebuah restoran, setelah selesai makan ada komplain, tapi umpan baliknya nggak kita sampaikan setelah kita selesai makan, tapi nunggu seminggu lagi, ya sudah basi kan umpan balik tersebut. Nah, umpan balik itu secara direct, pasti di sini ada prinsip-prinsip ya, cara memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa, agar siswa tahu bahwa oh di sini kelemahan saya. Oh kalau gitu saya akan meningkatkan. Jadi guru harus memberikan solusi, bukan hanya menyalahkan. Nah ini apa hubungannya dengan IASP? Nah, di sini kualitas pembelajaran di dalam kelas. Proses pembelajaran berlangsung secara efektif, melibatkan seluruh siswa, sehingga terjadi proses pembelajaran aktif, serta mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sesuai dengan RPP. Nah, bukan hanya melihat RPP-nya,
tetapi bagaimana substansi RPP tersebut memungkinkan keterlibatan seluruh siswa dan kemudian memungkinkan siswa belajar secara aktif. Nah, inilah kenapa saya lebih memilih menjelaskan secara keseluruhan proses pembelajaran aktif sebelum atau tanpa mengarah pada butir-butir yang ada di dalam IASP ini. Oke. Nah, yang terakhir. Mohon izin moderator, saya selesaikan sampai akhir ya. Baik, Ibu. Dipersilahkan. Ya, Ibu. Sekarang bagaimana guru membangun keterampilan berpikir kritis dan karakter positif. Nah, ini ini sekali, menantang ini. Kenapa? Karena tidak terkait dengan materi ajar semata, tetapi banyak sekali terkait pada keterampilan berpikir diri kita sendiri, karakter yang kita bawa, karakter positif yang kita bawa. Karena apalagi pada anak-anak usia rendah ya, usia SD terutama, anak-anak usia SD itu melihat perilaku gurunya sebagai kurikulum. Ya kurikulum yang sejatinya dalam hal ini ya guru itu. Kata-kata yang digunakan, perilaku yang ditunjukkan, cara berkomunikasi dengan secara langsung tidak kepada sesama guru. Kemudian perilaku saat upacara. Ada guru pada saat upacara ngobrol aja sama sebelahnya. Itu langsung jadi pelajaran bagi siswa. Enggak, apalagi SD enggak pakai disaring. Makanya kerap terjadi lagi upacara, lagi menyanyikan Indonesia Raya, anak-anak masih bercanda. Nah, ini dikontribusikan oleh pembelajaran tidak langsung yang ditunjukkan oleh orang dewasa di sekitarnya. Karena mereka memang belum ada filter. Contohnya di SMP misalnya, ini sudah SMP. Guru di kelas kerap sekali buka HP. Di situ yang langsung dipelajari oleh anak adalah melaksanakan tugas itu sambil bolak-balik nyeleweng buka HP itu boleh. Nah, ini kan tanpa disadari. Tetapi disitulah kita membangun karakter siswa. Bahwa kita ini role model. Dan anak-anak itu tidak perlu diberitahu ketika mengambil pelajaran dari yang kita contohkan. Mari kita lihat satu persatu. Bagaimana guru membangun keterampilan berpikir kritis dan karakter positif. Yang pertama, guru perlu terampil dalam membuat pertanyaan terstruktur. Ini terutama pada saat membangun keterampilan berpikir kritis ya Bapak Ibu ya. Ini sangat menuntut keterampilan kita untuk menyusun pertanyaan yang terstruktur yang merangsang siswa untuk berpikir. Bukan sekedar pertanyaan mengenai materi ajar tersebut, tetapi juga hal-hal lain, pengetahuan lain yang relatif masih berhubungan dengan konsep yang kita ajarkan. Sehingga pertanyaannya lebih merangsang untuk berpikir. Sedikit keluar dari apa yang kita ajarkan, tetapi masih menyangkut dan membuat anak bersemangat untuk menyimak. Ini membutuhkan kita, bahkan sampai hari ini pun saya masih terus belajar bagaimana menstrukturkan pertanyaan sehingga merangsang berpikir siswa. Memberi kesempatan siswa untuk merasa bebas mengajukan pertanyaan
tanpa reaksi negatif dari rekan-rekan mereka atau guru mereka. Nah, ini makanya semua kompetensi guru itu saling berhubungan. Nah, ketika ada anak yang menjawab, jawabannya mungkin sedikit meleset, temennya semua sekelas nyorakin. Nah, artinya apa? Bukan kesalahan siswa-siswa yang nyorakin, tetapi kekurang terampilan si guru untuk memanage kelas tersebut. Sehingga ketika ada siswa yang menjawab kurang tepat, siswa yang lain menyoraki. Nah, kemudian atau siswa yang mungkin relatif jauh kemampuannya lebih tinggi dari yang lain, kemudian ingin menjawab karena jawabannya sangat bagus, kemudian diberi pujian oleh gurunya, kemudian teman sekelasnya bersorak, gaya, mentang-mentang aja. Nah, ini bukan semata-mata siswa. Ini adalah kapasitas guru dalam mengelola kelas. Nah, ini seorang asesor, seorang pengawas perlu jeli untuk melihat hal ini. Jadi bukan hanya karena siswanya, iya tuh kalau kayak gitu disorakin sama teman-temannya. Loh, seharusnya penyorakan itu tidak terjadi. Kemudian, guru memimpin siswa melalui proses bagaimana menghubungkan konsep satu dengan konsep yang lain. Dengan melakukan ini, guru mengajari siswa untuk menghubungkan apa yang sudah mereka ketahui dengan apa yang mereka pelajari. Jadi, keterampilan berpikir ini kan tidak bisa diajarkan, tetapi dalam proses kita mengajar, itu akan terlihat apakah proses tersebut mengajak anak-anak terampil berpikir atau mengajak anak-anak hanya menyimak dan kemudian mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang dia sampaikan. Nah, di sini ini banyak sekali strategi pembelajaran, teknik-teknik pembelajaran yang pastinya Bapak Ibu sudah mempelajari, yang perlu dengan jeli untuk mampu memilih dan memilah, dan kemudian dihubungkan dengan struktur pengetahuan yang kita ajarkan. Sehingga siswa tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi memproses pengetahuan. Bapak Ibu perlu disadari bahwa di abad 21 ini pengetahuan bergeletakan di mana-mana. Yang diperlukan keterampilan anak bukan menghafalkan pengetahuan itu, tetapi memproses. Dan instrumen akreditasi kita mengarahkan para asesor untuk menangkap hal itu. Tingkat pemikiran yang dicapai ketika dihubungkan tadi akan membantu siswa untuk belajar membuat koneksi kapanpun memungkinkan. Nah, disinilah kemudian anak itu menjadi literat. Kemampuan literasinya akan meningkat ketika dia bisa menghubungkan antara satu informasi dengan informasi yang lain. Yang kemudian dia bisa menyampaikan informasi tersebut secara bermakna karena sudah merasa memiliki informasi tersebut. Kemudian, guru perlu mengajarkan siswa untuk membuat kesimpulan. Jadi, kesimpulannya apa? Ketika setelah mereka mendapatkan informasi, membuat kesimpulan dengan memberikan contoh dunia nyata. Misalnya memberikan siswa gambar orang-orang yang antre di dapur umum atau antre di pom bensin untuk mereka melihat dan fokus pada detailnya. Kemudian minta mereka untuk membuat kesimpulan
berdasarkan apa yang mereka lihat dalam gambar tersebut. Nah, ini contoh saja ya, bahwa anak-anak kita ajari untuk menyimpulkan. Nah, disinilah literasi itu diproses, ya. Nah, disinilah bahwa memproses literasi itu bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia, tetapi semua materi ajar yang di mana diproses dengan mengutamakan meningkatkan keterampilan berpikir kritis, maka buahnya adalah literasi. Karena literasi itu kan makanya dihubungkan dengan taksonomi Bloom. Informasi dipahami, dimengerti, kemudian diaplikasikan, kemudian dianalisa, dievaluasi, dan kemudian membuat atau meng-create informasi yang diciptakan sendiri oleh si anak. Nah, ini nggak bisa diajarkan lewat materi ajar. Di sini proses kita dalam mengajak anak-anak memproses informasi itu menjadi vital perannya. Jadi sejak tadi 3 hal ini semua sangat erat hubungannya dengan proses pembelajaran di mana kita melihat materi ajar sebagai media. Jadi materi ajar bukan tujuan utama, tetapi media untuk mencapai tujuan. Nah, seperti yang ada di K13, tujuannya bukan hanya sekedar menangkap ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun perilaku, membangun keterampilan. Ya. Nah, cara lain untuk mengajar siswa muda atau anak-anak pembelajar muda tentang cara menyimpulkan adalah mengajarkan konsep yang mudah-mudah saja, seperti konsep cuaca, bahkan melatih berpikir kritis dengan anak TK, misalnya bisa kita ajak di luar, anak SD kelas 1, kelas 2, melihat tingginya pohon yang ada di halaman. Ada berapa yang tinggi, ada berapa yang rendah. Kalau yang tinggi kenapa? Nah, diajak mengarah untuk mengambil keputusan. Nah, ini akan melatih anak berpikir kritis. Berikutnya, mengajak siswa untuk membuat peta ide. Ya, untuk membingkai pemikiran mereka dengan cara yang terorganisasi. Dengan menggambar diagram atau peta pikiran, siswa dapat menghubungkan konsep dengan lebih baik dan melihat hubungan mereka. Ini akan membantu siswa mengembangkan kebiasaan membangun atau menghubungkan konsep. Nah, ini adalah basis kecakapan berpikir kritis. Berpikir kritis itu mampu menghubungkan satu informasi dengan informasi yang lain. Nah, berikutnya, ajarkan siswa untuk menggunakan metode langkah demi langkah dalam memecahkan masalah. Inilah tantangannya Bapak Ibu. Para asesor, para pengawas, ketika mencermati proses pembelajaran, lihatlah langkah-langkah yang dipakai oleh guru ketika menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena ini bukan hanya untuk menyelesaikan masalah tentang pelajaran itu, tetapi ini membangun konsep berpikir. Ya. Nah, ketika di dalam kelas, guru hanya menawarkan jawaban-jawaban benar atau salah, maka di sini akan membangun kecemasan dan kesombongan pada siswa. Kecemasan bagi siswa yang kemampuannya rendah, kesombongan bagi siswa yang kemampuannya merasa lebih tinggi. Saya benar terus. Nah,
Kenapa nggak membahas baik jawaban yang benar maupun jawaban yang salah? Yang lebih diutamakan bukan itu benar atau salah, tetapi alasan-alasan kenapa yang itu benar, kenapa yang itu salah. Jadi perubahan instrumen ini bukan semata-mata perubahan instrumen akreditasi, tetapi perubahan paradigma dalam proses mendidik. Ya. Melatih berpikir kreatif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang out of the box. Disinilah pentingnya, seperti yang tadi saya sampaikan, pentingnya guru itu membaca berbagai sumber. Kalau saya tanya nih para asesor, berapa yang dalam tahun ini sudah menyelesaikan 10 buku dari Januari sampai Juni ini. Berapa yang sudah membaca 10 buku? Berapa yang sudah membaca 10 judul buku saja? Nah, enggak membaca bukunya, tapi judulnya saja. Nah, artinya apa? Ketika kita banyak pengetahuan dari berbagai sumber, maka ketika menghubungkan dengan apa yang kita ajarkan itu tinggal mudah. Karena simpenannya banyak. Nah, kalau simpenannya banyak, begitu dalam proses belajar mengajar itu kan real time. Nggak bisa ditunda. Maka begitu muncul, oh ini menjelaskan tentang ini. Oh iya, saya hubungkan dengan ini. Saya hubungkan dengan ini. Nah, ini yang perlu dicermati oleh pengawas maupun oleh asesor. Nah, ketika kita mengkonstruksi perilaku, maka peran guru, ya peran kita semua adalah memodelkan perilaku dan tutur kata yang positif dan konstruktif selama proses pembelajaran. Ini saya kasih contoh pada sesi yang lalu juga saya kasih contoh yang sama. Ketika guru datang ke mejanya anak yang pinter, mukanya berseri-seri, senyum-senyum, terus berhentinya lama di situ. Wah ini bagus sekali ini. Wah. Kemudian anak-anak yang rata-rata dan di bawah pada ya dipuji lagi, Bayangkan berapa reaksi rasa negatif yang muncul atas perilaku kita yang tidak sengaja itu pada anak-anak yang kurang bisa. Belum lagi ketika nyampe di meja anak yang kurang bisa, mukanya kecut, nggak ngomong apa-apa pun sudah bisa dibaca mukanya kecut. Kemudian berhenti sebentar, ya udah lanjutin dulu. Nah, tidak terasa bahwa hal itu sudah menurunkan motivasi siswa dan terlebih lagi apalagi membangun berpikir kritis dan karakter. Tidak akan bisa tercapai. Ya. Dan ini seringkali didominasi oleh kebiasaan yang sudah ada di dalam diri guru. Ibu Ice mohon maaf, kita tinggal 15 menit untuk sesi tanya jawab. Iya, kan sudah hampir selesai nih. Saya sudah tahu. Baik. Iya. Nah, jadi memodelkan perilaku ini menjadi penting. Nah, ketika kita pada posisi sebagai asesor, pada posisi sebagai pengawas terutama, maka di sini kita juga dituntut untuk memodelkan hal itu. Karena ketika tidak memodelkan hal itu, bagaimana guru akan melihatnya sebagai itu penting.
Nah, ini saya ulang lagi bahwa ada dua, bahwa ciri daripada IASP ini tidak semua berdiri sendiri, tetapi satu sama lain saling berhubungan. Ketika saya menyampaikan membangun berpikir kritis tadi, ini ada di rumusan proses pembelajaran. Tetapi juga ada di rumusan mutu lulusan. Dan di mutu lulusan, siswa menunjukkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, dicirikan dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nah ini itulah ciri daripada IASP 2020 ini yang melihat proses pembelajaran, kemudian kualitas siswa, mutu lulusan, mutu guru, dan mutu manajemen, ini semua saling berhubungan, tidak bisa dipisah-pisah. Dan oleh sebab itu, pertimbangan profesional seorang asesor menjadi penting. Nah, pada slide yang terakhir, ini pengetahuan ekstra bahwa ada studi mengenai karakteristik guru yang bisa memproses pembelajaran yang efektif. Guru yang bisa menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif itu ada 8 ciri. Dan ini saya ambil dari referensi yang paling banyak dikutip di seluruh dunia. Yang pertama adalah caring, peduli. Peduli adalah karakteristik atau kompetensi atau sikap yang harus mendominasi seorang guru. Perhatian, peduli. Fairness and respect, keadilan dan menghormati. Jadi guru itu harus adil kepada semua siswa. Bukan adil dalam hanya penilaian, tetapi adil dalam bersikap, adil dalam bertutur kata, dan menghormati setiap siswa. Interaction with the students, mempunyai kapasitas yang baik dalam berinteraksi dengan siswa. Makanya sebenarnya kita sudah benar punya kompetensi sosial dan kepribadian, tetapi sayangnya itu tidak pernah digarap. Sementara ini yang digarap adalah kompetensi pedagogi dan profesional yang di semuanya berbasis pengetahuan. Nah, ini makanya peran pengawas, peran asesor mesti cermat bahwa seorang guru harus mampu berinteraksi positif dengan siswa. Enthusiasm, antusias, dan menunjukkan motivasi yang tinggi. Tadi sudah saya bahas bahwa ketika guru tidak menunjukkan antusiasme, bagaimana siswa dituntut untuk antusias. Attitude toward teaching, perilakunya terhadap mengajar, artinya dia menunjukkan minat tidak terhadap apa yang diajarkan. Ini akan sangat berpengaruh terhadap motivasi dan keefektifan proses belajar mengajar. Reflektif. Seorang guru yang efektif di seluruh dunia diakui adalah guru yang reflektif. Artinya setiap saat melakukan refleksi, bukan hanya meneliti apa yang sudah dikerjakan, tetapi lebih bagaimana saya mengerjakannya dan apa dampaknya kepada siswa. Nah, ini juga jarang kita bahas di Indonesia. Kemampuan guru yang mampu memproses kelas secara efektif perlu memiliki kemampuan untuk melihat anak-anak yang kurang. Teachers of at-risk students. Anak-anak yang beresiko tinggi untuk gagal. Bagaimana guru mensiasati supaya anak ini
berhasil mencapai tingkat minimum yang dituntut. Dan sebaliknya, teachers of high ability students, bagaimana menggarap anak-anak dengan kemampuan yang tinggi. Bapak dan Ibu sekalian, posisi pengawas, posisi asesor adalah posisi puncak dalam proses pembelajaran. Karena apa yang disampaikan, apa yang dicermati akan menjadi pedoman bagi para kepala sekolah ketika membimbing gurunya dan bagi gurunya secara langsung. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita terus belajar dan ingat bahwa profesi kita ini ada karena ada anak-anak. Dan ketika yang kita ajarkan tidak berdampak pada anak, maka kita sia-sia menghabiskan waktu. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Baik. Terima kasih Ibu Ice, luar biasa. Materinya kitanya mendengar itu sambil, aduh, luar biasa nih pemikiran Ibu Ice. Baik Ibu Ice, mohon izin ini ada waktu kita hanya ada 8 menit, namun pertanyaan ini sangat menarik untuk dikaji. Iya, iya. Ya, baik. Ini ada sekitar 9 penanya, tapi saya rangkum Ibu. Saya rangkum menjadi 3 pertanyaan. Saya wakili untuk menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan pertama begini, bahwa siswa itu ada kecenderungan untuk malas, sehingga sulit untuk berkreasi. Ketika asesor itu hadir di sekolah, apa yang harus kita lakukan? Itu nyambungnya dengan pertanyaan berikutnya adalah kaitannya dengan siswa SMK. Siswa SMK itu ada mata pelajaran, ada apa itu normatif, ada adaptif, ada produktif. Dia akan aktif ketika berada pada mata pelajaran produktif, sehingga kita mengantisipasinya seperti apa. Itu pertanyaan pertama. Boleh dilanjutkan atau? Iya, silakan dilanjutkan. Ya. Yang kedua adalah gini, cara membangun keterlibatan siswa di dalam pembelajaran tadi kaitannya dengan partisipasi siswa yang di kelas bawah, anak SD. Anak SD itu bangunnya seperti apa? Yang terakhir, pertanyaan yang ketiga, itu kaitannya dengan masa pandemi ini. Di mana di dalam IASP 2020 itu ada indikator iklim pembelajaran. Nah, pada masa pandemi ini, kolaborasi guru dengan orang tua di dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran itu seperti apa? Karena guru itu pada saat pandemi juga ada yang punya beban tugas, tidak hanya mengajar, tetapi ada beban tugas lainnya juga. Kadang dia meninggalkan tugas utamanya juga. Demikian Ibu, ada 3 pertanyaan. Dipersilahkan. Ya. Jadi kalau boleh, saya sebetulnya Bu Nini, saya salah lihat jam. Oh iya. Saya pikir selesainya 11.30. Iya. Sorry banget. Iya. Tapi tidak apa-apa. Jadi kalau membangun motivasi di kelas bawah, makanya gurunya itu, guru SD kelas bawah, ya harus memahami pemahaman psikologis anak kelas bawah. Nah, ini yang harus terus ditanamkan karena anak kelas bawah itu kan belum sampai pada memahami pengetahuan, tetapi masih memahami kehidupan. Masih baru memahami kehidupan, sehingga berkomunikasinya ya memang harus dilatar belakangi oleh pemahaman psikologi perkembangan anak. Ini makanya saya katakan kalau pertanyaan-pertanyaan yang detail begini kita tidak bisa menjawab sepintas lalu ya. Iya. Tidak bisa menjawab sepintas lalu. Apa yang saya bicarakan tadi, mungkin kalau kita sampai pada contoh nyata, bagian pertama yang tentang motivasi itu bisa 2 jam sendiri. Iya. Karena mengikutinya contoh-contoh bagaimana di setiap jenjang. Yang mungkin akan mungkin saja suatu hari kita bahas bersama di forum pengawas ini ya. Iya, baik. Nah, kemudian SMK. Nah, di sini yang perlu dibangun
adalah paradigma seluruh guru dan kepala sekolah SMK. Bahwa saat ini normatif itu adalah penunjang utama daripada produktif. Banyak sekali lulusan SMK nggak laku karena berkomunikasi aja nggak bisa. Karena etos kerjanya nggak muncul. Nah, etos kerja dibangun lewat pelajaran apa? Lewat pelajaran agama, lewat pelajaran PKN. Disitulah yang harusnya melatih anak untuk membangun etos kerja. Nah, ini yang harus dibangun oleh para pemimpin pembelajaran di SMK, baik pengawas maupun kepala sekolah, bahwa di zaman sekarang ini kemampuan hanya fokus pada kemampuan produktif nggak laku. Ingat bahwa antara 2015 sampai 2025 akan ada kurang lebih 7 juta pekerjaan yang hilang di atas bumi ini. Kenapa? Karena yang dibutuhkan karena perkembangan teknologi dan informasi, bayangkan, seperti sekarang ini, kemampuan yang dituntut kan bukan hanya pengetahuan saja, tetapi bagaimana saya mengkomunikasikan ide ini lewat daring. Jadi artinya siswa SMK harus dibangun kesadarannya, dan ini harus dipahami oleh pengawas maupun kepala sekolah dan seluruh guru, bahwa tidak bisa hanya produktif aja. Nah, itu yang kemudian ketika uji pengetahuan lulus, ketika psikotes nggak lulus, ketika wawancara nggak lulus. Saya contohkan, kebetulan anak saya itu psikolog yang pernah bekerja di perusahaan. Dari 100 anak yang sudah lolos administrasi, hanya terjaring 6 orang lulusan SMA SMK, hanya karena ketika ditanya ya ngah-ngoh gitu. Ketika ditanya tidak bisa mengungkapkan idenya secara bebas. Ketika ngomong tidak runut. Nah, ini kan semua dari normatif. Jadi tidak bisa kemudian di sekolah yang kultur yang tercipta, ini yang sering saya lihat, kultur yang tercipta, wah guru yang produktif bangga sekali, wah nggak penting itu karena normatif, nggak bisa. Dua-duanya pada zaman ini saling mengisi. Contohnya, nggak usah jauh-jauh, pengemudi online. Kan langsung direspon, diberi feedback oleh penumpangnya. Yang mana di situ kesopanannya, kebersihannya, kesantunannya, semua dinilai. Bukan hanya kepiawaian dalam membawa kendaraan. Nah, ini barangkali yang perlu harus dibangun karena tidak bisa dipisahkan antara produktif dan normatif. Dan ini harus menjadi perhatian semua pelaku pendidikan di SMK. Yang terakhir apa tadi? Pada saat masa pandemi. Oke, pada saat masa pandemi. Iklim pembelajaran ya. Iya. Pandemi ini kan mengandalkan pembelajaran jarak jauh. Yang mana dalam era pasca pandemi, di mana kita masih dituntut untuk pembelajaran jarak jauh, maka sekolah harus mengubah mindset. Bahwa keberhasilannya itu bukan dalam proses di interaksi secara langsung, tetapi bagaimana interaksi antara guru dengan siswa. Bagaimana guru berhubungan dengan siswa lewat WA group atau lewat tugas yang diberikan lewat temannya, atau kalau yang barangkali kaya sekali dengan resources bisa Google Meet, bisa
Zoom, dan seterusnya. Tetap esensi pendidikan adalah pada makna berinteraksi antara pendidik dan peserta didik. Interaksi. Interaksi itu yang disambung dari pikiran dan hati. Makanya saya katakan seriuslah. Perhatikan hal-hal detail pada saat kita memang menjadi pelaku dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, maka akan muncul komunikasi atau interaksi yang positif antara pendidik dan peserta didik. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Cukup Ibu ya. Baik. Mudah-mudahan Iya. ada Iya. kesempatan lagi saya Iya. bertemu dengan para pengawas. Iya. Yang luar biasa. Ibu luar biasa ini. Baik, Ibu sebenarnya kami kepengennya itu memuaskan semua pihak begitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan semuanya terwadai, namun tampaknya tidak memungkinkan. Oleh karenanya mohon maaf kepada teman-teman yang sudah raise hand, belum berkesempatan, tapi catnya tadi sudah saya wakili. Mohon izin Ibu Ice, ini ada 3 poin yang menjadi titik tekannya, yang jadi catatan saya. Yang pertama adalah pengawas itu adalah pemimpin pembelajarannya guru. Berarti posisi pengawas itu ada di puncak. Itu tadi yang Bu Ica sampaikan. Nah, kaitannya dengan posisi puncak tadi, maka sudut pandang pengawas terhadap esensi pembelajaran harus diubah. Kitanya harus juga melatih kemampuan berpikir kita, supaya cara pandang kita terhadap pembelajaran efektif itu tidak salah begitu. Itu yang bisa saya tangkap. Jadi wejangannya itu tadi, sudut pandang kita harus berubah. Kemudian Ibu, ada lagi yang menjadi titik tekan kita adalah bahwa ada 8 karakter yang itu harus juga kita kawal sebagai pengawas kepada guru, yaitu terkait dengan 1, peduli, 2, keadilan dan menghormati, 3, interaksi, kemudian yang keempat, antusiasme dan motivasi, yang kelima itu adalah perilaku terhadap mengajar, dan 6 penting ini reflektif, 7, kemampuan untuk melihat siswa yang riskan untuk gagal belajar. Yang terakhir, bagaimana kita menggarap siswa yang punya potensi kemampuannya lebih kita tingkatkan lagi. Ini tampaknya juga menjadi PR bagi pengawas untuk bisa cermat ke dalam hal-hal demikian. Itu Ibu yang bisa saya simpulkan. Saya mohon maaf bila dalam mendampingi Ibu ada hal yang kurang berkenan. Ada Pak Prawata yang sudah hadir tadi terpental kayaknya. Iya, terima kasih Bu Nini. Mohon maaf tadi saya terpental oleh sistem. Ya, inilah sebuah kendala seketika kita sedang virtual. Nah, terima kasih Ibu Ice telah menyampaikan paparan yang begitu komplit ya. Tapi saya ingin juga menambahkan 1 poin bahwa proses pembelajaran itu adalah kuncinya keberhasilan pendidikan kita. Sebaik apapun kurikulum yang disusun, tetapi jika pembelajaran tidak efektif seperti yang telah Ibu sampaikan, maka kurikulum hanya tinggal dokumen. Oleh sebab itu, teman-teman pengawas punya tugas bagaimana mengawal proses pembelajaran yang ada di sekolah, kiranya dapat seperti yang Ibu Ice sampaikan. Ya, kalau maksimal 100% mungkin tidak ya, tetapi paling tidak kita berupaya supaya proses pembelajaran yang tadi setelah dipaparkan oleh Ibu Ice benar-benar dapat kita kawal, sehingga pembelajaran yang baik akan berdampak pada mutu lulusan kita, dan itu merupakan goal-nya pendidikan kita. Begitu ya Bu Nini ya? Iya. Terima kasih. Bu Nini, sebelum kita berpisah sama narasumber, foto lagi. Kita minta 30 detik untuk Ibu Ice memberikan closing statement-nya kepada kita semuanya. Silakan Ibu. Iya. Mari sama-sama kita terus berefleksi. Tidak ada puncak ilmu pengetahuan, tapi yang ada adalah pengembangan pengetahuan. Sampai pada titik tinggi manapun, karena kita semua memilih dalam proses profesi dalam mendidik, maka yang harus kita camkan adalah apa dampak perilaku atau kegiatan saya
kepada perkembangan siswa. Bahwa fokusnya pada siswa. Kita tidak akan bisa melakukan ini dan itu. Kita tidak perlu ada rapat pengawas seluruh Indonesia kalau tidak dijamin ada dampaknya pada siswa. Mudah-mudahan kita terus dapat melatih kemampuan refleksi kita sendiri, Anda dan saya, kita semua ini merefleksi, bukan hanya melihat, meninjau kembali, tetapi meneliti apa yang perlu kita kembangkan. Tidak ada the best. Yang ada, tidak ada pengawas terbaik. Yang ada hanya pengawas yang lebih baik. Pengawas terbaik adalah pengawas yang selalu lebih baik. Tidak ada the best superintendent. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi perbaikan dan kebaikan kita semua, dan perbaikan untuk generasi Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Ica. Kami berdoa supaya Ibu tetap sehat. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih. Iya Pak Kita Prawoto. bersama dulu dengan Bu Ica ya, supaya kebersamaan dengan Ibu Ica ini terdokumentasikan. Teman-teman angkat semua tangannya, lambaikan tangan kepada narasumber kita. Sampai jumpa Ibu. Semoga Ibu tetap sehat. Amin. Ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak Prawoto, kita lanjut pada sesi berikutnya ya. Iya. Sesi berikutnya, teman-teman, kita akan memasuki sesi CBT ya. Tetapi sebelum CBT akan dilakukan, di ruangan ini ada Mas Andin yang akan memandu kegiatan CBT kita supaya semuanya dapat mengikuti dengan baik. Halo Mas Andin, sudah di ruangan Pak? Halo. Silakan Mas Adin. Mas Adin, tolong disampaikan tata cara CBT kita pada siang hari ini. Saya persilakan Mas Adin. Baik, terima kasih Pak Prawoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan sedikit memandu bagaimana tata caranya masuk ke CBT. Izinkan saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, apa sudah terlihat, Ibu? Sudah. Sudah nampak jelas. Ya. Kita mencoba membuat sebuah website sebagai pusat informasi kegiatan kita ya selama daring ini. Jadi nanti Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan websitenya, yaitu nanti Bapak Ibu buka browsernya dan ketik bit.ly/event-apsi ya, atau strip apsi. Jadi di sana kita akan masuk ke berbagai macam informasi. Saya akan coba contohkan. Nah, sudah terlihat tampilan Google saya, Bapak Ibu? Sudah. Saya akan di kolom browser, saya ketukkan bit.ly, kemudian garis miring, kemudian event, besar, kemudian strip dan apsi besar semua. Setelah itu saya enter. Ya, maka kita sudah dibawa ke halaman website kegiatan kita. Ini adalah halaman pertama, selamat datang, kemudian ini informasinya, ya ini event kita hari ini. Kemudian di halaman kedua, Bapak Ibu juga bisa melakukan absensi di sini, ya. Caranya tinggal diklik presensi, nanti Bapak Ibu bisa mengklik tombol ini, diklik, nanti akan dibawa ke halaman baru ya. Nah, bisa mengisi. Jadi ada metode selain mengklik link di WhatsApp, juga bisa diakses di website kita. Saya tutup kembali. Yang kedua, di sini ada CBT SNP 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk melihat username dan password untuk CBT. Caranya kita klik CBT SNP 2 sebagai contoh. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, Bapak Ibu bisa melihat nih, terdapat nama-nama, username, dan password. Setelah ketemu, silakan dicatat terlebih dahulu ya username dan passwordnya. Bisa di scroll ke bawah sampai nanti ketemu ya. Setelah ketemu, Bapak Ibu bisa
mengklik halaman CBT ya, halaman